Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terpidana lain. Sebelumnya, Ira divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Sementara 2 terpidana lain, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024 M. Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020 hingga 2024 Hari Muhammad Adi Caksono. Masing-masing ini dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberikan rehabilitasi terhadap 3 terpidana kasus ASDP? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, kita tahu amnesti, rehabilitasi dan juga abolisi merupakan hak istimewa yang kemudian dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kepada 3 terpidana kasus ASDP. Salah satunya adalah Ira Puspadewi merupakan Direktur Utama PT ASDP. Kalau dari kacamata hukum Anda begitu ya, dengan kasus yang menjerat dan juga sudah ingkrah begitu ya di pengadilan, sudah tepatkah rehabilitasi ini? Ya, gini Mbak, perlu ada suatu pemahaman rehabilitasi, konteks rehabilitasi itu ada 2 terminologi. Rehabilitasi yang diberikan Presiden atas hak istimewa seperti abolisi, amnesti, gerasi, dan rehabilitasi yang tertuang di dalam KUHP pasal 197, yaitu adalah pemulihan hak atas upaya paksa yang keliru terhadap putusan lepas atau bebas. Ini kalau rehabilitasi dalam KUHP. Jadi terminologi 2 itu tidak bisa dipertemukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu rehabilitasi di dalam kewenangan hak prerogatif Presiden? Nah, itu tadi adalah mengembalikan kedudukan semula, walaupun itu terhadap putusan terbukti. Nah, itu. Tapi kalau dalam konteks hukum, dalam banyak putusan lepas dan bebas akan diberikan rehabilitasi karena kesalahan negara dalam melakukan upaya paksa ataupun melakukan suatu pemidanaan. Nah, kalau untuk dalam kasus hal ini, gimana Mbak Desi? Nah, untuk kasus ini seperti apa? Nah, kasus ini adalah sebagai pertimbangan politik Presiden. Nah, karena dalam pertimbangan politik dalam suatu penyelesaian perkara itu ada 2 dimensi, ada pertimbangan politik, ada pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum itu kaitannya dengan SP3, SKP2, deponering, seponering, kan itu yang terdapat dalam hukum. Tapi di luar hukum politik tadi adalah ada abolisi, ada amnesti, ada rehabilitasi maupun gerasi. Nah, di sini suatu yang berbeda dan tidak bisa dipertemukan. Tapi dari putusan yang ada di hukum, karena ranah hukum itu adalah sebagai ranah yudikatif, Presiden adalah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bisa masuk dalam ranah yudikatif seperti di kasus ASDP ini. Itu adalah ranah yudikatif yang dinyatakan terbukti atas suatu peristiwa dugaan korupsi, tapi Presiden atas aspirasi masyarakat. Nah, ini yang menarik. Ada putusan-putusan juga disandingkan perkara, tapi juga aspirasi masyarakat oleh Presiden. Lah, disinilah ya saya kira semuanya benar. Saya kira KPK juga sudah benar menjalankan fungsinya, Presiden juga benar menjalankan fungsi hak prerogatifnya. Oke, tapi kemudian begini, bagaimana dengan putusan hukum yang kemudian sudah inkrah begitu ya, ada bukti dan segala macam begitu ya, dengan diberikannya rehabilitasi ini, apakah kemudian jadi pertanyaan pastikan besar, loh apakah ada kekeliruan dalam putusan pengadilan kemarin begitu yang dijatuhkan kepada ketiga orang ini begitu ya, di rut utama loh PT ASDP dan juga 2 lainnya adalah jajaran direksi pula. Ya, sebetulnya tidak ada kekeliruan, tidak ada kekeliruan karena dalam konteks ilmu hukum ini sudah masuk lidik, sidik, pembuktian sampai pada suatu putusan dan kemudian inkrah. Nah, di situ saya kira dalam konteks hukum KPK sudah selesai sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dalam rangka pemberantasan korupsi seperti yang ditentukan dalam Asta Cita Prabowo nomor 7, kan itu kan. Nah, sekarang pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam Pak Prabowo itu lebih luas. Tidak hanya pertimbangan hukum tampaknya, tapi juga pertimbangan sosial masyarakat.
pertimbangan aspirasi yang terjadi, pertimbangan yang kemudian terkait masa depan BUMN. Karena konteks BUMN ini memang menarik kalau dihadapkan dengan bicara hukum, bicara hukum pidana, bicara kepastian, bicara bisnis, bicara ketidakpastian. Lah, di sini Mbak, saya kira perlu ada sinkronisasi penanganan-penanganan ke depan. Oke, termasuk juga bagaimana dengan kasusnya sendiri begitu terhadap 3 terpidana ini? Ya, kalau terhadap kasus ini saya kira sudah selesai karena Presiden dengan memberikan rehabilitasi terhadap seseorang, Bu Ira, kedudukan yang bola. Tapi kalau kita lihat idealnya, kalau ini tadi perkara katakanlah keliru, harusnya Presiden juga memberikan abolisi. Karena abolisi itu menghapuskan suatu proses hukum. Kemudian dihapuskan proses hukum karena diputus, diberikan rehabilitasi. Karena kalau itu diinginkan, konsep rehabilitasi itu sebetulnya Pak Presiden menginginkan kembali Bu Ira duduk pada keadaan semula seperti direktur. Itu yang ada 2 dimensi lengkap antara penghapusan sampai pada rehabilitasi. Kalau dalam konteks ya rehabilitasi, putusan kemarin tetap sah, tapi dipulihkan oleh Presiden. Itu Mbak, kalau kita berpikir parsial dan pikir secara keseluruhan dalam suatu penanganan yang utuh. Menurut saya seperti itu. Oke, tapi begini Prof, ketika ada beberapa kasus korupsi karena kebijakan yang diambil begitu ya, bukan karena uang suap, apakah kemudian ketentuan hukum ini bisa jadi beban dalam tanda kutip lagi-lagi buat direksi, bagi direksi BUMN untuk kemudian ekspansi, kalau menurut Anda dari kacamata hukum Anda? Ya, ini memang norma hukum sebagai menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu sebagai aktus terus saya kira perlu ada suatu hati-hati penegak hukum. Tampaknya di era sekarang, paradigma hukum sekarang, unsur pertama itu kalau dinyatakan korupsi adalah menguntungkan diri sendiri. Diri sendiri. Kalau diri sendiri itu pasti berpotensi pada orang luar, berpotensi pada pihak lain. Lah, ada 2 dimensi kalau kita kemarin Pak Tom Lembong, kemudian Bu Ira ini dari pembuktian yang kita baca tidak ada keuntungan diri sendiri. Nah, ini yang dia problem lah. Penegak hukum melihatnya untung diri sendiri atau orang lain itu suatu yang terpisah. Kan gitu. Lah, perdebatan sekarang masyarakat melihatnya, nggak bisa diri sendiri nggak mendapatkan untung di anti korupsi. Padahal kalau kita bicara perkembangan keuntungan itu bisa keuntungan masa depan, bisa keuntungan besok, bisa keuntungan futura, bisa keuntungan orang lain. Lah, di sini tampaknya perumus undang-undang besok harus memastikan jika jangan sampai sebagai permasalahan ini menjadikan bias. Kalau perlu memang unsur keuntungan diri sendiri menjadi unsur primer. Nah, itu baru mungkin masyarakat bisa memahami. Tapi kalau ini tidak, makanya disinilah saya kira dalam hal ini ada 2 benturan antara pemahaman konsep hukum dan konsep pemahaman masyarakat sebagai rasa keadilan. Loh, yang bersangkutan tidak batas untungan kok, kan gitu loh. Lah, ini saya kira menjadikan suatu perdebatan panjang dan akal manusia kan loh nggak dapat keuntungan, tapi dalam konteks hukum siapa tahu keuntungan masa depan. Kan gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan seperti itu, Mbak. Oke, jadi perlu adanya kemudian dibahas kembali soal unsur memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun dengan orang lain atau kemudian dengan kebijakan begitu ya, supaya jangan jadi bias dan multitafsir begitu. Iya, betul. Karena keuntungan ke depan itu karena konsepnya begini ya, memberikan kesempatan keuntungan masa depan itu misalkan misalkan suatu politik ya, kalau kita lihat dalam suatu sebab korupsi itu, misalkan kalau kita pernah meneliti tentang ijon itu misalkan kamu sudah saya untungkan loh, suatu saat kita tagih loh itu sudah salah lagi juga. Nah, ini yang terminologi ini saya kira rumusan ke depan pasal 2 itu muncul karena kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masa depan ini sampai sekarang belum terformulasi, Mbak. Jadi keuntungan itu keuntungan yang real, aktor loss yang terhadap dalam perkara yang sekarang ini. Tapi bagaimana masa depan agak sulit. Lah, saya kira itu pasal 2, pasal 3 perlu ada suatu perbaikan sehingga strictnya tidak menjadikan penegak hukum bias, gamang dalam melakukan kasus-kasus terhadap BUMN. Kalau terhadap kasus-kasus suap, gratifikasi itu mudah, tapi jelas. Kalau kasus-kasus yang terkait itu agak sulit memang. Oke. Saya ingin tanyakan lagi berarti Prof. Hipnu, ini kan
direhabilitasi begitu ya, bukan diabolisi, sementara sudah inkrah putusannya. Jadi untuk pemaknaan rehabilitasi ini, apakah serta-merta hukumannya dibatalkan karena memang Presiden menginginkan ketiganya menduduki kembali tugas dan juga fungsinya, tanggung jawabnya di PT ASDP, atau seperti apa? Atau kemudian sebenarnya hukumannya tidak gugur? Mohon penjelasannya secara kalau sederhana. Mbak Adisti, kalau menurut saya hukumannya bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap sah bahwa terbukti. Tapi oleh kebijakan Presiden tidak usah menjalani suatu pemidanaan karena akan direhabilitasi. Nah, ini suatu unsur yang berbeda. Maka tadi saya katakan ini kewenangan yudikatif, ini kewenangan Presiden sebagai kepala negara, kebijakan politik. Ya, secara otomatis tanda petik perkaranya masih tetap bukan batal. Sebab kalau kita konsisten harusnya diabolisi plus rehabilitasi. Itu menyatakan tidak ada yang kemudian dikembalikan pada kedudukan semula. Gitu, Pak. Itu kalau Pak Prabowo mungkin konsisten. Dua-duanya menjadi jelas. Berarti Bu Ira prosesnya tidak ada, hukumnya pasti tidak ada, dikembalikan pada kedudukan semula. Tapi ini tidak. Kan gitu kan. Ini jadi perkara ini tetap ada. Sehingga perkara ini masih saya kira KPK terhadap perkara lain bisa melakukan suatu pengungkapan kembali atas kasus ASDP begitu. Kalau memang ada urutannya. Oke, jadi perkaranya sebenarnya masih ada begitu ya kalau misalkan KPK mau mengusut lagi begitu soal ini. Ya, kan keputusan ini kan hanya diberi bentuknya kan kalau abolisi amnesti kan keputusan Presiden. Kalau terhadap hukum adalah keputusan pengadilan. Nah, keputusan itu kan menyangkut pihak. Putusan Presiden hanya 3 orang, Bu Ira dan siapa itu 2 orang itu selesai. Terhadap yang lain tidak terkait sama sekali. Seperti yang terhadap kasus Pak Tom Lembong. Kan terhadap pihak-pihak lain yang terkait tetap diproses dan sudah diputus dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Oke, untuk kasus ini, kasus hukum ini yang melibatkan Dirut PT ASDP begitu ya, dengan juga 2 jajaran direksi lainnya, apa yang Anda underline dan juga poin kritis Anda dari kasus ini? Ya, saya kira ini dalam kasus ini untuk menjadikan imbang, ya, untuk imbang KPK harus bisa menjelaskan kepada Presiden. Karena bagaimanapun juga KPK adalah lembaga negara yang diberikan amanat untuk pemberantasan korupsi. Dan ini menyangkut asta-cita Presiden ke-7 bahwa pemberantasan korupsi dan narkoba. Karena apa? Jangan sampai para penyidik penegak hukum, apakah itu KPK, ataukah itu jaksa, apakah itu polisi, menjadikan turun motivasi, spiritnya kurang. Nah itu, ini yang jadi masalah. Karena ini suatu yang sangat berbeda. Oleh karena itu, sebagai bentuk keseimbangan informasi atas aspirasi tadi masyarakat, KPK secara lembaga harus menjelaskan kronologi sebagai bukti apa yang terjadi. Sehingga jangan sampai dialahkan, wah ini nggak terbukti dan sebagainya. Ini kan seolah-olah kan nggak imbang. Kasihan teman-teman KPK, kasihan teman-teman kejaksaan kalau sudah sampai seperti itu. Padahal lembaga-lembaga itu yang diamanatkan oleh negara dalam rangka mewujudkan asta-cita ke-7 Prabowo. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu modal dalam suatu penyelesaian keseimbangan dalam suatu penyelesaian suatu perkara di hadapan Presiden. Karena Presidenlah yang memberikan rehabilitasi ataupun amnesti ataupun abolisi yang lain seandainya ada seperti itu. Jika imbang. Sehingga seolah-olah KPK kan berjalan sendiri ini. Kan gitu kan. Oke, baik, terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami memberikan perspektifnya. Terima kasih Prof. Hipnu, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.